Wahai duniaku bahagia. Jadi bukan berat ke depan aja sudah berat gini, datanya Iya, berat. kita menggunakan frekuensi soalnya. Sampai nyanyi aja masih ini ya. Masih nutup jalur. Masih ini ya. Udah ketahuan ya dari tadi awal. Juga. Aku lemah. Spiritual evolution or increase in spiritual level of the embodied soul through spiritual practice. This diagram shows the internal change we go through when we do spiritual practice. Jadi yang 20% itu five senses, the mind, the intellect. Nextnya pada spiritual level, five senses, the mind, the intellect, and begin to dissolve. 100%-nya sekarang, the soul now shines through, and there is dissolution of the five senses, mind, and intellect. Dari yang kita dibatasi untuk dari five senses, pikiran kita dan intelektual kita makin lama akan lebih dibebaskan sekarang. Kemampuan sesungguhnya dari soul itu baru kelihatan pada spiritual level yang sudah 100%. Tanpa dibatasi lagi five senses, mind ataupun intelek. Yang saya tangkap di ini. Dan sebelum kita bahas yang di halaman yang kedua tadi Kak Martin baca, Seekers, kita akan sedikit membahas. Gimana pun juga kita harus belajar mengenai sinkronisasi. Malam ini angka 88 tuh tim Urban Monk udah mendapatkan informasi mengenai 88, kalau belum Nyanya bongkar sekarang juga. Jadi 88 ini mengenai powerful energy. Nih, kecian nih. Aduh, kejedot dengkol gue. Ini mengenai powerful energy, mengenai abundance. Yes, definitely. Jadi buat seekers yang lagi mengalami masalah finansial atau apa segala macam, jangan pernah memikirkan, oke, gue lagi susah. Just don't. Karena kadang-kala kita fokus kesulitan dalam hidup kita dan fokusnya hanya ke situ, tapi kita melupakan passion, mengerjakan hal apapun yang kita nikmati. Karena kembali lagi, malam ini frekuensi spiritual level ini mengajarkan kita mengenai energi untuk koneksi kita terhadap alam semesta. Bahkan hari ini sebelum kita mulai, itu gangguan banyak banget. Padahal kita udah undur harinya kan. Dari tim Urban Monk di Jakarta mengenai sinyal. Oke, terusnya tiba-tiba tadi hujan. Sampai akhirnya Nyanya memutuskan ini nggak bisa. Ini harus free will, ambil alih, do something. Oke. Buat Zika sendiri dari frekuensi spiritual ini apa kira-kira yang sudah pernah dialami? Sebut nomor aja. Sebut nomor. Kak Martin sendiri yang mana kira-kira? 8 yang sekarang makin kuat, 8 terutama. Emang 8 tuh udah ya old soul begitu. Biasanya kalau old soul akan cepat mengalami sesuatu karena memang pemahaman yang dibawa dari beberapa evolusi sebelumnya sih sebenarnya. Kita lihat sendiri Kak Martin, kita coba cek, tim Urban Monk juga coba cek dari dari Seekers, sorry. Dari Seekers ini apa yang sudah pernah dialami di bagian ini. Kak Robito Azmi nomor 4 dan 7. Berarti mengenai perubahan emosional dengan waktu yang berjalan cepat ya. Ini juga ada Kak Yuliana 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Hampir semuanya. Apa yang banyak yang ada yang belum mengalami nomor 5, Kak Desi dan Kak Lis. Oke, nggak harus sih. Jadi ini cuma beberapa perwakilan aja. Kemudian ini juga ada Kak Putih 5 seminggu ini lagi nomor 5 seminggu ini lagi sering ngalamin perjalanan dalam tidur. Terusnya Kak Birgita kecuali nomor 3. Oke, nomor 3 itu sendiri adalah soal keadaan yang entah datang begitu aja, beberapa pertanyaan dalam hidup terjawab. Memang seperti itu frekuensi saat ini. Kalau memangnya sensitif. Oke, terima kasih buat seekers yang sudah memberi jawaban, Kak Jerwina, Kak Ratih, Kak Cecil, juga Kak Martin. Ada satu halaman terakhir untuk dirimu bacakan ya. Ya, perubahan frekuensi spiritual akan mendapatkan sinkronisasi dari alam sebagai konfirmasi. Nah, ini mengenai masalah sinkronisasi juga penting banget buat topik malam ini. Dan seekers juga tim Urban Monk. Dari Kak Martin sendiri ada yang bisa di-share nggak mengenai sinkronisasi? Apalagi kan tadi yang sebelumnya dirimu memang sinkronisasi. Kan? Oke, yang sebetulnya juga waktu mengikuti yang ini yang spiritual, yang frekuensi ini, sebetulnya pada kelas yang sebelumnya sudah pernah saya tanyakan sebetulnya. Pada yang telepati, yang terakhir itu kan belum jawab. Aku kan menanya apakah seorang telepat
itu adalah M4, ya kan? Apakah M4 itu sebenarnya adalah telepat yang lebih besar receiver-nya daripada transmitternya? Apakah seorang M4 adalah Apakah seorang telepat, seorang M4 itu adalah telepat, tapi yang receiver-nya lebih besar dibandingkan sendernya sebetulnya. Kemampuan receive-nya lebih besar dibandingkan kemampuan dia nge-send. Kalau kurasa memang, kalau dia rasa memang telepat itu M4. Tapi kalau dia belum bisa melatih atau menyadari itu, maka akan selalu menjadi seorang receiver aja, menerima gitu. Tapi kan masalahnya jadi random. Ibaratnya kayak frekuensi radio yang berantakan gitu. Semuanya masuk. Bahkan tidak bisa dipilih. Ya. Makanya dari pertanyaan itu, waktu itu memang belum dijawab. Tapi jawabannya keluar pada postingnya Urban Monk sebetulnya. Pada yang frekuensi of spiritual level. Everything changes when you start to emit your own frequency rather than absorbing the frequency around you. Jawabannya di situ. Iya. Emang seperti itu. Tapi Kak Martin sendiri sebagai seorang empath ataupun telepat itu gimana cara untuk memilahnya? Karena ini juga ada hubungannya dengan spiritual level. Silakan ya. Maksudnya memilah jadi gimana? Jadi bisa share ke seekers how to. Apalagi kan seorang empath di sini banyak banget ya. Bagaimana mereka bisa memilih apa yang mau didengarkan aja atau melakukan sesuatu. Jadi kalau dari versimu sendiri gimana? Selama ini sih nggak terlalu mengganggu sekali sih. Ada beberapa titik saja langsung lebih berasa di feeling sih. Tapi rata-rata nggak terlalu mengganggu sebetulnya. Oke. Jadi lebih ke feeling. Feeling. Oke. Nah buat seeker sendiri gimana? Sebelum kita ke halaman berikutnya nih ya, Kak Martin ya. Ini ada dari Kak Tenesia, postingan Urban Monk dannya suka sinkron sama pikiran. Sebenarnya lebih mewakili. Jadi kadangkala postingan di Urban Monk itu ataupun di Nyaya itu kadangkala Nyaya tangkap vibrasi, Nyaya langsung terjemahkan dan langsung upload. Kayak gitu. Jadi memang sebenarnya semua sinkronisasi. Kemudian kalau Kak Putih doa dan meditasi, Kak Grace baca buku. Kak Yuliana ngomong dengan diri sendiri. Kak Muhammad Rizan Anggra dengar musik. Bisa juga ya dengar musik ya. Kita itu jadi fokus jadinya kan. Kemudian juga ada hening sejenak, memilah-milah pikiran. Tresna, Asti. Kemudian juga ada Kak Mega, doa dan fokus ke hal lain. Ini Kak Ika, dengerin musik sama AGP. Kak Rosalia, pilih apa yang harus dibaca. Kalau sudah merasa nggak enak, lebih baik nggak baca. Oke, Kak Anggi masih belajar, siap. Oke, berarti itu. Jadi tadi versi dari Kak Martin yang bisa di-share ke seekers mengenai bagaimana seorang empath, bagaimana cara memilahnya biar tidak semua gelombang masuk ke dalam pikirannya karena itu akan sangat melelahkan. Kayak gitu. Mengenai spiritual ego ini dari yang sudah dibaca sama Kak Martin ataupun seekers juga bisa ngechat ya. Apa sih pemahaman mengenai spiritual ego ini? Nah kalau dari yang sudah Kak Martin sendiri gimana versi Kak Martin yang bisa di-share? Spiritual ego sih lebih merasa bisa, itu spiritual ego menurut aku. Oke. Gimana lebih detail lagi Kak? Boleh di ini? Jadi kita melihat orang lebih di bawah kita merasa lebih tinggi, lebih bisa, lebih mampu untuk melakukan sesuatu. Itu spiritual ego. Itu spiritual ego. Tapi bagaimana jika memang dia tahu bahwa orang itu stubborn gitu, maksudnya keras kepala, sehingga kita jadi merasa tahu gimana kalau untuk mengatasi spiritual ego ini ketika tahu seseorang memang stubborn terhadap pemahamannya, bahkan tidak open mind. Nah itu kalau menurut Kak Martin sendiri gimana ngatasinnya berhubungan dengan spiritual egomu sendiri misalnya? Sebetulnya kalau seperti ini balik lagi ke mindset sebetulnya. Mindsetku sebetulnya dalam menghadapi segala sesuatu, entah kehadap diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan itu adalah berusaha melakukan yang seharusnya, bukan semampunya.
Jadi kalau kita melakukan dengan seharusnya, berarti everything sudah pas gitu kan, caranya tepat, waktunya tepat, metodenya tepat, maupun menghadapi orang lain juga metodenya tepat. Seperti itu sebetulnya. Siap. Sebelum kita ke halaman berikutnya nih, dari Seekers sendiri, ini udah ada yang masuk mengenai spiritual ego sendiri. Ini ada Kak Riza Nanggra, dia bilang hal yang membuat kita merasa dominan. Kemudian bagaimana cara mengatasi spiritual ego, ini Kak Jerwina understand. Oke, betul. Kak Nano, self control, say objectively. Kemudian Kak Yuliana, memang sering muncul kalau habis dapat wawasan pengetahuan baru, tapi sekarang lebih bias mengakui lebih bisa kali ya, bukan bias ya. Lebih bisa mengakui diri kita sudah lewat batas. Jadi sekarang lebih banyak ngerem diri untuk nggak sok tahu. Kak Yuliana Sumutro itu juga perlu itu, mengerem diri kita sendiri itu perlu banget. Kadang-kala kita terlalu tidak pada tempatnya, tapi karena kita tahu kita jadi jor-joran gitu. Nah itu spiritual ego. Kadang kita musuh kita nih sebenarnya diri kita sendiri untuk masalah ego. Oke. Kemudian kita ke halaman berikutnya Kak Martin ya, kita bisa bacakan lagi ya. Oke. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa, silakan. Betul sih Kak Martin, karena Nyanya juga bahkan yang nomor 2 itu tanpa latihan sendiri, terkadang pelatihan itu datang dengan begitu aja dan harus segera siap sedia. Nah di sini buat Seekers ada nggak yang ready untuk bisa share sebelum kita ke halaman berikutnya? Kak Martin tetap on ya, nggak apa-apa ya? Oke, terima kasih Kak Martin. Ada yang mau share nggak mengenai 3 poin ini? Salah satu aja. Jadi biar Seekers juga bisa tahu pengalaman dari masing-masing. Timur Bandung bisa tolong dicek. Ini ada Kak Yuliana Soputro, Timur Bandung. Silakan Kak Yuliana Soputro. Kak Yuliana nanti say hi ke Seekers, say hi ke Kak Martin, dan bisa langsung share poin yang mana. Halo Kak Martin, halo Seekers, halonya semuanya. Oke, cuman mau sharing aja sebenarnya, karena di keluarga sendiri kebanyakan sebenarnya jiwanya kayak cenderungnya itu untuk menonjolkan diri. Nah, dan itu nurun ternyata ke aku dari kecil sampai sekarang pun masih harus berjuang untuk ngerem yang namanya spiritual ego. Semakin aku dapat kayak misalkan ikut webinar ini, habis itu sampai mana batasannya aku harus ngerem, mana wawasan yang bisa dibagiin ke orang, mana yang bisa diomongin, mana yang enggak, atau pilihan bahasanya itu kadang aku masih harus kayak ada cermin yang di depan, terus aku harus kira-kira bisa enggak ya, masih latihan sebenarnya, dan itu automatically nggak tahu kenapa. Dan itu baru-baru sekarang ini Kak? Belakangan ini jadi lebih seringnya. Makin ikut Zoom-nya Nyanya, makin kena tampol gitu. Kena tampol padahal Nyanya nggak masuk tampol, tapi energi sih. Dan memang higher self ataupun jiwa masing-masing memang pada akhirnya berproses. Kalau Nyanya ibaratnya cuma membantu buka jalur aja, tapi selanjutnya balik lagi ke Seekers. Itu dia kenapa kita butuh disiplin itu. Nah, tapi dari yang disampaikan dari Kak Yuli, ini Kak Yuli ya panggilannya ya, betul? Iya. Itu Seekers juga udah dapat begitu caranya bagaimana Kak Yuli untuk mengatasi ataupun mengaplikasikannya mengenai spiritual ego, reduksinya. Ini juga banyak dari Kak Yuli, bisa bantunya. Kak Yuli dan Kak Martin tetap stay, kita akan ke halaman berikutnya habis ini, tapi sebelumnya Kak Yuli bisa bantu Nyanya untuk membacakan dari Seekers yang sudah masuk ini, apa poin-poin yang menurut mereka sedang alami ataupun sudah pernah mengalami. Silakan. Oke. Kalau dibaca satu-satu ntar. Dari Kak Boni nomor 1, Kak Grace nomor 2, Kak Putih 3, Kak Vivian 1, Kak Yunita nomor 1, Kak Rosalia nomor 2.